Silakan Pak. Iya ya. Jadi di saat itu saya menjelang berapa tahun ya di Islam itu saya enggak mengetahui apa-apa gitu, saya nggak paham gitu, nggak paham sama sekali karena gimana ya, sementara teman-teman Islam sendiri terkadang kalau saya tanya nggak paham juga, cuman cukup di imannya aja gitu, sehingga lama kelamaan Pertanyaan saya Pak Yudum, pertanyaan saya gini loh, Bapak masuk Islam itu waktu itu kan pasti punya keyakinan tentang kebenaran Islam. Apa sih dulu yang dicekokin ke Bapak sehingga Bapak itu kemudian oke, saya mau masuk Islam gitu loh. Apa pemahaman tentang apa? kalau pemahaman nggak ada sebenarnya, cuman karena apa ya, waktu itu saya menikah sama orang Islam. Berarti Anda asal syahadat aja waktu itu tanpa belajar apa-apa. Tanpa belajar apa-apa, terus syahadat juga waktu itu. Ya saya nggak ngomong apa-apa, cuman si imamnya itu yang nyebutin itu, karena saya bilang saya nggak tahu ngomong. Nah, jadi disyahadatin waktu itu saya nggak tahu. Ya oke lah, biarlah saya wakili katanya. Diwakili lah gitu ngomong. Oke, terus sekarang istri Bapak gimana? Istri saya sudah nggak sama nih bang, makanya anak-anak sama saya berdua, bertiga, dan saya terus satu yang sudah kerja, satu baru-baru tamat ya, setahun. Maksudnya? Ya saya sudah pisah sama istri kita. Oh gitu. Setelah pisah Berarti sama karena istri. pisah sama istri akhirnya kembali ke Kristen gitu. Iya iya. Kalau seandainya Bapak masih sama istri itu, terus Bapak mengerti, Bapak berani pindah Kristen nggak? Iya, rencana sudah punya rencana luar biasa saya untuk pindah memang, karena saya nggak tahu apa-apa di Islam gitu. Bukan, Kak, yang saya tanya gini Pak, kalau seandainya Bapak sekarang masih sama istri, kemudian Bapak mendengarkan nih ajaran Islam bla 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 bla, Bapak berani nggak pindah Kristen padahal Bapak lagi harmonis-harmonisnya nih sama istri? Bukan, Iya, bukan tujuannya itu gini, pindah Kristen karena sudah cerai baru pindah Kristen lagi. Bukan, ketika Bapak masih menjadi pasangan misalkan, terus Bapak mengerti itu ajaran sesat, Bapak berani nggak pindah ke iman Kristen? Enggak, Iya, kemudian berani. ada satu pergolakan kan akhirnya gara-gara itu pasti. Iya berani gara-gara itu, karena menerima resiko itu, karena saya sering-sering memang memberikan pemahaman tentang yang saya ketahui di kekristenan. Seketika dia ngomong ini, saya bilang ini. Saya bilang di Kristen itu begini-begini, tidak begini dia tidak seperti begini gitu. Oh, Bapak udah pernah jelasin? Sudah pernah di keluarga. Keluarga siapa? Perempuan? Di keluarga saya sendiri. Loh, keluarga Bapak bukan Kristen? Enggak, maksudnya di istri waktu itu. Oh, keluarga istri. Waktu Ya. masih sama istri itu udah ngomong tentang kekristenan. Iya, udah ngomong. Oh gitu. Berarti Bapak ini Islam, tapi maksudnya pindah Islam tapi imannya Kristen gitu. Gimana sih? Oh iya, iya begitu. Loh, itu bukannya malah ribut Pak kalau seperti itu? Anda berani ngomong tentang kekristenan? Iya, karena memang di hati saya tidak pernah lepas tentang itu, karena saya di Islam belum yakin, tidak yakin, saya yakinnya begitu enggak. Oke lah. Bapak ada Alkitab Pak di situ Pak, baca satu ayat aja. Kalau Alkitab ini pada waktu itu saya dikirimin sama Pak Nabiro, ada. Oke, baca Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani 6 ayat 4 Soalnya sampai saya- 6. ini sudah agak kabur-kabur nih saya kalau malam begini, tidak tahu di mana kacamata ini. Ibrani. Mm-mm. Oke, sambil nunggu ya. Shalom Bro Iya, Timothy. iya. Shalom Bro Kiamat. Halo. Iya, Oke, masuk ya. iya masuk. Aman ya di sana ya, nggak hujan ya? Tadi hujan Bro. Nah ini aku takutnya jaringan aku bermasalah lagi nanti.
Oke, sejauh Tapi ini moga-moga lah enggak ya. Iya. Oke, oke. Gimana bro sejauh ini? Ada nemuin kambing? Oh, tadi belum ada. Oke. Makanya kaum bingung ini juga milih-milih tuh nggak tuh. Iya, ada kambing yang bebal juga itu susah banget kan. Iya. Ini coba nih tak kasih stiker gitu. Silakan ya muslim-muslim yang mau bertanya itu. Kalau kalian nggak berani debat, tanya aja udah. Tapi ini kok kayak ada suara suara itu kayak suara apa? Kipas angin atau apa ya? Masih ada sekarang. Ini karena itu kayaknya Bang Cepri cariin aku. Bilang sama mereka nanti aku kesana nanti. Belum sekarang ya. Iya. Tes. Kok dading ya? Tes. Udah ya, udah aman ya? Aman-aman. Oke. Silakan Pak, dibaca Pak. Nah, dibaca Pak. Ibrani di mana Ibrani itu ya? Saya cari ini, saya mau cari. Ibrani itu Bapak kan perjanjian baru tahu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisarsa, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, sebelum Yakobus. Yohanes, Yudas, Wahyu. Ya kalau ada itu ya, kalau ada penandanya itu ada tulisan IPR Pak. IPR. Setelah FLM, sebelum YAK. 1 Timotius. Nah, Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Dapat? Ibrani. Titus, Filemon, Ibrani. Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Bapak bukan berarti ketika dikasih Alkitab Bapak nggak baca ya Pak ya? Bapak harus Saya baca. sering-sering ya. Iya, harus dibaca rutin. Karena Bapak nyari ayat aja kayak lama sekali loh ini. Kan udah tadi Pak ketemu Timotius kan? Timotius ini Korintus ini. Nah, setelah Korintus apa? Ibrani. Nah, kok setelah Ya, Korintus kok Ibrani? Filemon. Loh, kok Filemon? Setelah Korintus Galatia, Pak.
Oh iya ya, Galatia, Filemon, apakah ini? Ibrani. Buka Ibraninya udah. Udah. Kalau udah ketemu Ibrani buka. Ya. Sabar bro. Pak Yudub mungkin karena ini ya, Rabun dekat ya Sudah. Pak ya. Rabun agak Oke. Rabun bang. Ibrani. Udah dapat ya? Udah. Oke, buka Nah, kalau Ibrani Kakak udah pasal dapat, 6. Ibrani pasal 6. Udah dapat? Udah. Ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diperangi hatinya Hatinya. yang Ulang pernah lagi. mengerti. Ulang lagi pelan-pelan aja Pak bacanya Pak. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Oke. Terus Bapak baca lagi di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. Matius 12 ayat 31 sampai 32. ayat 31 sampai 32. ayat 31 sampai 32 ya. Yesus menyampaikan sesuatu. Matius 12 ayat 31 Matius sampai 12. 32. Bapak membaca apa tadi? 12. Matius berapa? 13. 12. Karena itu aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia. Ia akan diampuni, tetapi jika ia berkata-kata menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Baik. Jadi ketika Bapak membaca ini, Bapak tahu ya, dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa murtad. Tapi kalau Bapak berbalik, lalu Bapak benar-benar bertobat, ya, di situ juga ada pertimbangan juga. Apakah Bapak memahami atau tidak? Makanya kalau menghujat Roh Kudus, maka di dunia ini tidak akan diampuni, di dunia akan datang pun tidak. Menghujat anak manusia, kenapa? Karena dia hanya melihat Kristus itu loh, tidak melihat dia yang ilahi, itu hanya melihat tentang kemanusiaannya tok yang dilihat. Bukan artinya boleh loh ya, tidak boleh menentang, itu nggak boleh. Iya, Mak. Makanya kan Kristus mengatakan apa? Kamu harus taat kan? Harus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di luarnya apa? Binasa. Nah, terus
1 Yohanes 5. Ini sambil bawa belajar belajar buka Alkitab ya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes. Ya, jadi kan ada Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius. Terus sampai nanti dari belakang aja sih, dari Wahyu Pak. Wahyu, Yudas, itu Yohanes tuh. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Buka 1 Yohanes. Dapat? Yang kedua ya. 1 Yohanes. Satu Yohanes. Dari paling akhir ada Wahyu, Yudas, 3 Yohanes, 2 Yohanes, 1 Yohanes. Buka 1 Yohanes 5. Satu Yohanes 5. Satu Yohanes 5. Ayat 16 dan 17. Mas, 17. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Baik. Jadi poinnya Pak, tidak ada kesempatan yang kedua kalinya ya, tadi di dalam Ibrani 6 tuh, ayat 4 sampai 6. Tidak ada kesempatan kedua kalinya untuk menyalibkan Kristus kedua ya. kalinya. Ya. Ketika Bapak berbalik, Bapak kembali lagi, itulah kesempatan yang terakhir. Dan ada dosa yang memang tidak bisa diampuni, ya apa? Menghujat Roh Kudus. Karena itu mendatangkan maut. Maut, ya. Jadi Bapak sungguh-sungguhlah ya, sungguh-sungguhlah, karena sudah di ambang akhir gitu loh. Karena ini mengerikan sih Pak sebenarnya. Berbicara tentang murtad itu yang mengerikan itu. Ya, Bapak berdoa, Bapak minta ampun ya. Karena saya juga melihatnya Bapak tadi nggak paham. Iya Bang, ya. Saya cuma daripada biasa, Bapak biasa saya buka-buka Alkitab, bisa saya dengar ada perdebatan, ada pencerahan di kongol-kongol Kristen. Saya buka ini Alkitab yang dikirimkan Pak Nabirong ini. Iya. Jadi saya sambil nyatat, jadi kalau saya biasa baca. Iya. Iya Pak ya, Bapak terus belajar, Iya Bang. terus berdoa. Baik, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan?
Silakan. Ya saya cuman Oh, udah dibaptis belum Bapak? Atau apa? sudah bang, saya pengakuan kembali sudah. Oke. Ya, jadi saya terus terang saja di dalam kekristenan memang saya merasa agak damai gitu. Kemarin saya orangnya kan keras ngomong sama orang, agak gimana gitu. Tapi setelah kembali mengenal Kristus, hati saya memang sudah agak gimana ya, lemah lembut. Seketika berhadapan dengan orang-orang ngobrol, ngomong, tingkah laku gitu, saya mulai memperbaiki diri, karena ya mungkin selalu mendengar ajaran-ajaran itu di dalam komal-komal kita. Itulah yang membuat saya selalu mengintrospeksi diri kembali bahwa kok di diri saya memang sudah ada perubahan lah gitu. Bahkan teman-teman juga selalu mengucapkan bahwa kok kamu sudah kalem-kalem, udah nggak seperti dulu gitu. Kenapa, ada masalah atau apa? Saya bilang enggak, ya kita kan sudah tua, nggak mungkin seperti dulu lagi kan gitu. Gitu bang. Jadi itulah yang saya alami semenjak masuk ke dalam pengikut Kristus. Ya, jadi ada 9 buah roh Pak. Anda bisa cek nanti di Galatia 5 ya, ayat 22 sama 23. Jadi Itu Galatia, buah roh itu apa? Hah? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23. 23. Oke, kasih bang. Ntar saya mau baca. Bapak mau baca? Galatia. Ya, boleh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, jika Bapak seperti ini, Bapak sudah di dalam kebenaran itu. Jadi cerminan dari itu apa? Ya, iman betul mengaku itu betul. Roma 10 ayat 9. Tapi perilakunya apa? Ya, perilakunya ini memiliki buah roh itu. Coba. Galatia 5 ayat 22. Galatia itu setelah Korintus ya Pak ya? Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia. Galatia 5. 22 sampai 23. Sama ini deh, 24 sampai 24. Ya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, terus Bapak dibaca sampai habis ini. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang demi saling mendengki. Nah, ya. jadi kalau di dalam Kristus itu adalah memiliki buah roh itu, dan menyalipkan apa? Menyalipkan segala keinginan daging itu, kedagingan itu disalibkan.
dikalahkan itu. Ya, supaya nggak melakukan gila hormat, ya, Iya, betul. terus menentang dan seterusnya. Ini dalam tanda kutip menentang kebenaran, ya, Iya, iya. karena para rasul juga menentang hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, itu ditentang. Oke, seperti itu ya Pak ya. Ya, ya, ya. Tuhan mengasihimu, ya, puji Tuhan. Amin. Satu anaknya ini telah kembali, ya. Amin, amin. Semoga Bapak terus teguh, ya, di dalam Kristus, rajin-rajin sembahyang, ya, Amin. baik kepada sesamanya, tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya, supaya apa? Terang Kristus terpancar dari Bapak. Bapak menjadi pelaku firman, ya. Amin, amin. Oke, teruslah sabar ya Pak ya. Ya. Ya, seperti itu. Mungkin Timothy ada yang mau disampaikan juga sebelum kita naikkan Saya nggak yang banyak sih. lain. Mm-mm. Saya nggak banyak. Ya, apa yang dikatakan Bro Kiamat itu mewakili dari apa yang ingin saya sampaikan juga. Kalau bisa jadi saksi ya Pak ya. Ya. Jadi saksi Kristus di hadapan mereka yang dulunya mungkin Bapak ini digambarkan seperti domba yang hilang. Tapi Tuhan mencari Bapak dan Bapak kembali mendengarkan suara gembala Bapak. Amin. Nah, dari sini ini juga menjadi pembelajaran dari pengalaman Bapak itu ketika dulu meninggalkan Kristus, jangan sampai kembali untuk melepaskan Kristus itu. Nah, itu ya Pak ya. Iya, Bang. Ya. Nah, itu aja sih Pak yang bisa aku sampaikan sama Pak YouTube. Kira Tuhan memberkati Pak YouTube ya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Oke, saya naikkan ya yang lainnya. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya. Di sini